Oke, baik. Kita jumpa lagi dalam latihan kita untuk membuat program PLC dengan aplikasi CX Programmer ya, CX Programmer. Kita coba nanti kita akan membuat mulai dari tombol set reset ya, set reset, lalu nanti kita bagaimana penggunaan timer, penggunaan counter, dan aplikasi yang lain. Ya, oke, kita coba buka dulu programnya di sini, CX Programmer, lalu kita buat di sini ya. Oke, kita tentukan device-nya menggunakan JP1E ya, karena PLC yang kita gunakan adalah PLC Omron tipe JP1E dan oke, kita setting ya, settingnya kita tentukan ini E30 karena IO-nya 30 ya. Jadi di sini setelah JP1E ditentukan, kita tentukan settingnya ya. Oke, kalau sudah kita coba. Oke, ini sudah sesuai, lalu kita oke saja. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia lembarannya. Baik, kita mulai dari penggunaan mencoba untuk membalik putaran secara otomatis ya. Jadi motor dioperasikan dengan forward reverse ya, tapi secara otomatis. Nah, otomatis. Jadi ini kita gunakan timer ya, timer berhubung kita ada 4 langkah yang harus ada, yaitu membalik putaran itu kan motor berputar ke kanan, lalu off dulu, ini langkah kedua off, langkah ketiga lalu putar kiri, langkah keempat adalah off lagi. Nah, lalu kembali lagi seperti semula, setelah off lalu putar kanan, langkah pertama kembali ke pertama, lalu putar kanan, lalu off sebagai langkah kedua, lalu putar kiri dan kemudian off lagi. Nah, terakhir jadi 4 langkah. Jadi ini timer yang kita gunakan ya, kita coba membuat dengan menggunakan 4 timer ya. Oke, kita buat dulu set resetnya. Oke, yang pertama begini, kita tentukan kontaknya dengan alamat 0000. Oke, lalu kita tombol start ya, sebagai tombol start, lalu tombol resetnya kita tentukan 0001 ya. Oke, kita reset ya, tulis saja reset ya. Lalu outputnya kita menggunakan angka 1 di alamat output ya, di bagian output itu 1 di awal, lalu 0000 ya, 0-nya 4. Oke, lalu ini misalkan ini kita kasih keterangan K1 yaitu dalam kurung putar kanan. Nah, ini dia. Oke, K1 ibaratnya ini nanti kita hubungkan nanti outputnya ke magnet kontaktor ya, K1 untuk putar kanan ya, karena magnet kontaktor yang kita gunakan untuk membalik putaran motor itu adalah 2 magnet kontaktor. Nah, ini. Oke, baik, kita tentukan penguncinya dengan alamat yang sama ya, 10000. Oke, lalu kita tekan kontrol anak panah ke atas di sini ya. Nah, lalu kita buat lagi bagian set reset yang kedua untuk tadi putar kanan ya, lalu ini set reset yang kedua sebagai pengaturan untuk K2 ya, karena bentuknya sama kita bisa copy di sini ya. Oke, biar cepat ini ya, kita copy dulu lalu kita paste di sini ya. Oke, caranya. Nah, kita tinggal mengganti namanya. Ini alamat outputnya kita ganti, kita klik, double klik ya, menggunakan mouse itu, double klik lalu kita tekan 10001 ya, misalkan ini K2 dalam kurung putar kiri ya. Oke, tutup enter. Lalu
penguncinya juga kita ganti dengan alamat yang sama dengan output 10001. Oke, nah ini kan pasti kalau sama itu keterangannya akan sama ya. Oke, lalu nah ini kalau seperti ini gambar ini kalau ditekan ya start ini dua-duanya ini nanti akan berputar dua-duanya bareng ya, agar supaya ketika putar kanan putar kiri tidak dapat diputar ya, ketika atau K2 itu tidak dapat di on kan ketika K1 on, begitupun sebaliknya. Maka ini ini startnya kita ganti dulu ya, kita ganti dengan alamat yang lain, tombol yang lain ya, 000 tadi 0 sudah, 1 sudah, nah 2 belum, nah kita 2. Oke, misalkan ini start 2. Oke, nah baik, agar ketika K1 on K2 tidak dapat on, ataupun sebaliknya K2 on K1 tidak dapat di on kan, maka kita beri NC di sini, NC lagi dengan alamat sama dengan outputnya K2 karena letaknya ini di K1 ya kan. Nah 10001. Oke, nah sama kan. Nah lalu kita beri NC nya dengan alamat, karena ini di posisi yang K2 maka kita beri alamat yang sama dengan outputnya K1 ya. Nah oke, di enter lagi. Nah ini kalau secara manual, maka ketika ini saya tekan, nah kita coba ya simulasikan secara manualnya. Oke, kita lihat bentuknya nanti akan berubah, layarnya berwarna. Ini dia, ini sudah masuk, perhatikan. Nah tanda hijau ini seperti biasa, tanda hijau ini artinya on ya, atau ini NC karena ini ada hijau karena reset itu kan NC, maka ini terhubung ya, artinya dalam kondisi nyambung ya. Lalu kita coba ganti kursornya, kita tekan, misalkan kita tekan ini tombol ini ya, start ini kita tekan dengan menekan di keyboard itu Ctrl J lalu K. Nah Ctrl J itu tandanya menekan, Ctrl A itu tandanya melepas ya. Nah ketika dilepas ya, ini kan mengunci ya, ketika ditekan lalu penguncinya bekerja. Nah motor K1 ini berputar kan. Nah ketika berputar kita coba kita tekan yang start yang kedua ya, ini kita tekan Ctrl JK. Nah tetap tidak bisa ya, JK Ctrl C K, nah tidak bisa ya, jadi aman. Nah oke, untuk bisa menekan K2 agar K2 ini aktif, maka kita harus reset dulu. Reset, kita coba reset ya, Ctrl C K. Nah ini reset ya, mati. Ketika harus mati dulu baru kita bisa mengaktifkan K2. Kita bisa mengaktifkan K2 dengan menekan tombol start 2 ya, JK. Nah ini aktif kan akhirnya, lalu kita reset JK. Nah ini untuk manualnya. Lalu bagaimana dengan otomatisnya? Kita menggunakan timer ya. Oke, kita keluar dari simulasinya, kita keluar dulu. Baik, kalau keluar ini posisi putih ini artinya kita bisa mengedit lagi untuk rangkaiannya. Nah perhatikan untuk cara kerjanya ya, ketika putar kanan ini aktif ya, ya ibaratnya tombol start ini hanya satu ya, tombol start 2 ini ibaratnya kita sediakan saja nanti untuk tombol yang istilahnya tidak memakai tombol start 2, artinya otomatis itu satu tombol saja. Ketika satu tombol saja berarti dimulai dari putar kanan dulu ya. Nah, ketika putar kanan harus mengaktifkan timer ya, untuk timer itu nanti untuk meng-off-kan K1
sekaligus meng-on-kan atau mengaktifkan timer 2 untuk mengaktifkan timer 2 untuk delay on-nya putar kiri atau delay on-nya timer yang mengaktifkan K2 ini ya, karena posisinya harus ketika ini mati, K2 tidak boleh langsung nyala ya. Ini K1 ini ketika off ya, K2 tidak boleh langsung nyala, tetapi harus posisi off dulu. Maka off itu juga memerlukan timer, bukan waktu. Maka kita mengaktif ketika ini aktif ya, K1 ini aktif, maka sekaligus timer 1 aktif untuk aktifnya timer 1 itu untuk mematikan K1 sekaligus mengaktifkan timer 2 untuk tunda on-nya ya, tunda on K2 artinya off-nya ya. Off-nya itu ada waktunya. Kita coba buat. Maka kita menggunakan ini kontak NO. NO-nya apa? Ketika ini aktif, maka harus ada NO yang aktif untuk mengaktifkan timer 1 ya. Maka ini kita gunakan NO alamat yang sama dengan outputnya K1 ya. Oke. Enter dulu. Lalu kita buat timernya. Nah, timer di sini kita alamatnya tim spasi 000 spasi tanda pagar. Kita buat misalkan timer 1 K1 itu berputar atau aktif selama 5 detik, berarti 50. Kita enter, kita ketik timer, kita kasih komentar kasih keterangan timer ya, timer on ya, ini kita timer on kanan ya, on kanan, karena timer ini membatasi waktu putaran kanan ya. Jadi kalau timer ini aktif sekaligus timer ini nanti untuk mematikan timer putaran K1 sekaligus mengaktifkan timer yang kedua ya. Timer yang kedua itu berfungsi tunda on-nya K2 ya. Oke, di sini lalu nah, ketika timer yang kedua ya, maka kita buat 2 dulu ya. Kita buat 2 dulu, maka timer yang istilahnya timer yang ini ya, timer on kanan ini atau timer 00 ini mengaktifkan timer yang kedua ya. Maka on kontak NO-nya kita beri nama alamat yang sama dengan timer 00 ya. Jadi menggunakan T ya, depannya T lalu 000 ya. Ini artinya kontak ini miliknya timer 000. Nah, lalu kita buat timernya di sini. Nah, tim spasi 001 ya, karena yang 00 ini sudah dipakai ya, maka kita pakai yang 001. Lalu kita tanda pagar, kita beri off-nya 3 detik ya, 30 ya. Oke, lalu ini timer off yang pertama. Oke, nah saat timer ini aktif ya, artinya ketika timer ini aktif, T00 ini harus dalam posisi terhubung terus. Nah, timer 00 ini terhubung terus kalau timer ini juga aktif terus. Nah, maka agar aktif terus, maka kita kasih pengunci di sini dengan alamat yang sama dengan outputnya. Jadi T000. Oke, ya kan, sama ya kan. Kita lihat ini sama ya, timer 00. Lalu kontrol ke atas. Nah gitu ya. Nah, ini asal aktif. Nah, ketika ini aktif ya, ini juga mengunci ya, harus mengunci ya. T000 01 ya. Nah, karena timer outputnya 01, lalu kontrol ke atas. Nah, ini ketika tim 001 ini aktif,
dan terkunci ya kan. Posisi harus terkunci. Ketika ini aktif maka terkunci. Nah, ketika ini aktif terkunci, maka ini harus timer 00 ini harus mati, dalam posisi mati. Maka kita beri NC dengan alamat T001 karena kontaknya, karena ini ketika ini aktif maka 001 ini juga aktif sehingga mematikan timer 000 ya. Oke, ini begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi ini kerjanya ya. Ketika K1 ini aktif, maka mengaktifkan juga ini ya K1 ini ya. K1 ini aktif maka mengaktifkan juga timer selama 5 detik ya. Setelah 5 detik ketika posisinya berakhir atau hitungannya berakhir, setelah 5 detik atau hitungan ke 5 detik maka K1 ini harus mati. Ya, caranya gimana? Ya, kita beri NC. Tapi kontaknya miliknya ya, kita beri apa ya? NC ya. NC-nya K timer 1 ya, timer 000 ya, T000. Oke, enter. Nah, ketika timer 00 ini aktif, klik aktif ini kan berarti ini putus ini ya, maka ini mati. Nah, ketika ini mati, timer ini juga ketika setelah hitungan ke-50 maka mengaktifkan timer 1 001 ini. Nah, ketika ini aktif. Nah, sekarang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika timer ini sampai hitungan ke-30 kan off ini ya, posisi off ya. Off-nya harus 3 detik. Nah, ketika jatuh pada hitungan ketiga atau setelah ini 33 detik ini berakhir, K2 ini harus aktif, harus on. Nah, maka caranya ini diberi fungsi yang atau kita ubah saklar ini ya, start 2 ini ya, start 2 ini kita ganti dengan kontaknya timer ya, dengan klik double klik ya, double klik lalu kita ubah T001. Oke ya kan, ini timer off 1 ya. Oke, nah ini ingat ya, posisi ini adalah NO ya. Ingat perlu delay on, untuk menentukan itu delay on atau delay off, tunda on atau tunda off itu tergantung dari kontaknya ini NO atau NC. Maka kalau ini NO maka ketika timer 001 ini setelah hitungan ketiga atau dalam artian setelah ketika detik ketiga tik gitu ya, maka NO ini akan berubah menjadi atau NO ini akan berubah posisi jadinya terhubung. Nah, ketika terhubung setelah 3 detik ya kan, setelah 3 detik off maka tik gitu ya, T1 tik, lalu K2 ini akan aktif ya. Aktif berapa detik ya, harus aktif selama 5 detik ya. Ingat ya, harus aktif selama 5 detik. Maka ketika tim mersatu ini artinya ketika tim 1 ini yang 30 detik 33 detik ini harus mengaktifkan setelah hitungan ketiga, harus mengaktifkan timer lagi ya. Mengaktifkan timer lagi ya, maka kita gunakan kontak ini ya, T001, enter, lalu kita buat timernya di sini. Oke, kita buat timernya ya. Nah, dengan timer tim spasi 002 spasi tanda pagar 50 ya. Kita hitung timer ya, timer on ya, on tadi kanan ke kiri, sekarang kiri. Oke ya kan. Nah, setelah off 3 detik maka dalam hitungan dalam detik ketiga maka timer 002 ini aktif ya. Jadi
timer 2 ini untuk mengatur waktu ini K2. Maka setelah 3 detik ya, kali ini saya ulangi, setelah off 3 detik, berarti setelah timer 001 itu aktif 3 detik ya, setelah 3 detik maka ini kontaknya timer 001 ini aktif sehingga K2 ini aktif. Nah, ketika K2 ini aktif, harus aktif berapa menit? Harus aktif selama 5 detik. Ya, maka harus diatur waktu. Maka diperlukan timer ya. Setelah 5 detik harus off ini K2 ini. Maka kita buat timer yang ini 002 ini selama 5 detik ya. Nah, oke, selama 5 detik dan harus mendapat listrik terus ya, maka kita kunci di sini ya. Kita kunci dengan alamat yang sama ya, T002. Oke. Kita kontrol tas ya. Nah, maka ini aktif ya. Motornya aktif selama 5 detik ya, diatur oleh timer on kiri. Nah, ketika timer on ini timer 002 ini aktif, maka harus mematikan ya, timer 001 itu harus dimatikan ya, dengan cara kita beri kontak harus dimatikan, berarti kita beri ini NC-nya T002 ya, karena ketika tim 002 ini aktif, tim 001 ini harus off ya. Nah, begitu. Nah, ketika ini setelah hitungan ke-50 atau setelah hitungan ke-5, motor ini harus off, maka kita juga beri NC-nya T002. Artinya kontak ini miliknya 002 ini ya, tim 002 ini. Nah, setelah ini aktif ya, ini baru 3 relay ya. Nah, setelah ini aktif selama berapa? Selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik ya, motor putar kiri atau K2 ini harus off. Nah, maka ini juga setelah ini hitungan ke-5, maka harus mengaktifkan timer yang keempat, yaitu timer yang keempat itu untuk jeda off ya, atau untuk delay on K1 ya. Kita buat lagi timernya di sini ya, dengan kontak T002. Oke ya kan ya. Timer 02 ini ketika aktif juga sekaligus mengaktifkan timer yang keempat atau timer 003. Kita buat ya, timernya tim 003 spasi pagar 3 ya, 3 detik. Oke, komen nanti timer off yang kedua ya. Nah, ini. Nah, ketika timer 3 ini aktif, maka harus tim 2 ini harus off, maka kita beri tanda NC-nya di sini ya, 003. Oke. Asal di sini harus ada penguncinya ya, harus kita kasih pengunci di sini dengan alamat T003. Oke. Ya, begitu. Ya. Tuh. Baik. Kita lanjut ya. Jadi timer ini, tim ini ketika aktif mematikan timer berikutnya ini ya, sekaligus ketika ini timer 3 ini setelah hitungan ke-50 harus mematikan atau mengoffkan putaran ini ya, harus mematikan K2 ya, 002 di sini ya, 002 di sini. Oke ya. Nah, lalu timer ini dimatikan dengan apa? Setelah mengunci harus dimatikan kan? Dimatikan dengan timer yang timer 000 ya. Jadi T000. Oke.
Nah, gitu. Oke, baik. Kita coba cek dengan simulasinya. Ya, simulasi. Oh, kita aktifkan simulasi. Oke, baik. Ya, kita aktifkan simulasinya. Kita ganti dengan kursornya. Oke, tombol start di sini ya. Kita kontrol CK aktif ya, off 3 detik, off, aktif 5 detik, off 3 detik. Oh. Oh, ada kesalahan di sini. Ya, baik. Ada yang kurang kira-kira. Kenapa ini tidak bisa balik ke sini ya? Nah, yaitu ini kontaknya timer 3 harus mengaktifkan ya. Jadi ini ya. Setelah hitungan ketiga ya, setelah timer 3 ini pada hitungan ketiga 1, 2, 3, maka K1 ini harus aktif ya. Bagaimana caranya? Maka ini belum ada kontaknya yang kontak untuk berfungsi sebagai mengaktifkan K1 ya. Kita keluar dulu ke simulasi ya. Nah, kita tambahkan di sini ya. Kontaknya timer 3 ya. Dengan menambahkan NO di sini. Lalu alamatnya T003. Oke, lalu kontrol anak panah ke atas. Oke dulu, enter dulu, baru kontrol ke anak panah ke atas. Nah ini dia. Ini T3 ya. Jadi timer 3 ketika hitungan ke 3, 1, 2, 3 ya. Tadi off ya, off ya. Ketika off selama 3 detik, maka setelah hitungan ketiga off ya. Setelah hitungan off ketiga 1, 2, 3, nah baru harus mengaktifkan ini, mengaktifkan K1. Tek, ini berputar lagi. Nah ketika ini aktif ya, nanti di sini timer ini harus akan kembali aktif lagi ya setelah off ya. Nah ketika ini aktif harus timer ini mati ya kan. Nah begitu. Nah ketika timer 0 aktif ya, nanti timer 0 aktif yang bersamaan dengan K1 aktif, maka T00 ini juga aktif, maka T3 ini akan di off kan. Nah kita coba lihat, kita masukkan ke simulasi. Oke, di sini kita ya. Ini kan tadi kontaknya T3, ini pengunci. Ini tombolnya start ya. Ini kalau yang bagian K2 ini adalah timer 001, lalu ini penguncinya ya. Nah, oke. Nah, oke. Ini ada yang kurang sebenarnya. Baik, untuk biar simpel lagi, ini ada. Nah, tombol reset ini ya, diperhatikan. Tambahan lagi. Tombol reset ini ketika ditekan harus mereset semuanya, harus mematikan timer-timer ini juga harus mati ya, harus mati. Bagaimana caranya? Ya, kita beri reset semuanya aja. Di setiap tombol di timer ini kita kasih reset. Nah, dengan NC dengan alamat 0001 ya. Nah, reset kan, bener kan? Nah, reset. Ini juga 000 ya, 0001. Oke. Ini juga 0001. Ini juga 0001. Nah, ini ya. Oke, kita simulasikan ya. Baik. Mana ada ini? Kita simulasikan. Nah, oke.
kita ganti kursornya, kita tekan tombol startnya dengan Ctrl JK. Baik, kita lihat ya, hitungan ke 5 detik nyala, kanan, mati selama 3 detik. Nah, ini nyala 5 detik, mati 3 detik. Setelah 3 detik ini cut. Nah, ini nyala setelah 5 detik harus mati 3 detik, nyala 5 detik, mati 3 detik, nyala 3 detik, 5 detik ya. Oke, lalu bagaimana kita mereset ya? Kita reset coba Ctrl JK. Nah, ketika reset ini posisinya mati ya. Nah, mati semua ya, jadi timernya mati ya. Ini siap on ya, ini siap on semua. Nah di sini kita lihat secara otomatis. Namun bagaimana caranya ketika ada tambahan lagi? Saya tambahkan misalkan setelah berputar 3 kali sistem harus off ya. Nah, setelah berputar 3 kali, setelah berputar 3 kali, misalkan ketika kanan berputar, lalu kiri berputar, kanan berputar, kiri lagi ya. Setelah 3 kali kanan kiri, baru sistem off. Nah, maka kita gunakan alat lagi yang namanya counter ya. Counter ya. Counter kita pasang di bagian ini ya, di kiri ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Oke, jelas ya di sini. Jadi kanan kiri lalu off gitu ya pada hitungan ke 3 ya. Maka kita tambahkan counter. Nah, di sini kita buat counter ya. Counter dengan menggunakan K2 di sini. Maka outputnya ini, ketika outputnya ini aktif berapa kali baru off semuanya ya. Jadi kita gunakan outputnya K2 ya. Kita gunakan outputnya K2. Nggak bisa karena simulasinya belum kita keluarkan. Kita keluar dari simulasi, lalu kita gunakan NO 10001. Oke. Lalu kita buat counter di sini. Nah, counter dengan alamat CNT ya, spasi ya, CNT ya, counter spasi. Nah, karena timernya tadi menggunakan terakhir 003, maka counternya 004 spasi grab. Nah, misalkan kita buat 3 kali ya, 3 kali putaran ya. Kita kasih keterangan aja, atau kita kasih 4 ya, karena 3 kali maka kita kasih 4. Oke. Nah, counter on ya, kita beri nama counter on. Nah, baik, di sini ada 2 sisi di sini ya. Ini ya, ada inputnya ada 2, 1, 2. Input yang pertama sebagai kayak input pulsa itu ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, input yang kedua ini input untuk reset ya, untuk reset ya. Maka kita reset itu artinya kembali ke 4 lagi ya, karena nanti hitungannya mundur. 4, 3, 2, 1, 0. 0 itu stop ya. Lalu ini karena hitungannya mundur ya, harus dikembalikan ke 4. Maka kita gunakan gini aja, kita gunakan reset
resetnya sama aja ya. Coba kita gunakan reset ketika kembali ke 0, otomatis ini ya, otomatis counter ini juga mereset dengan sendirinya ya. Maka kita gunakan ini ya, kontak di sini, kontak ya NO dengan alamat yang sama. Maka karena ini CNT, maka kita gunakan C004 ya, karena alamatnya ini ada C004, harus sama alamatnya. Oke, lalu kita sambung ke sini. Please. Nah, ini sebagai nanti ketika ini off, maka ini mereset sendiri ya. Intinya gitu. Maka ini ketika setelah hitungan keempat atau setelah 0, ketika 0 gitu ini aktif, maka mereset sendiri jadi 4. Nah, gitu. Maka sistem harus mati. Nah, ini harus diberi, karena sistem harus mati ketika hitungan keempat ini counter, tergantung semua counter. Nah, kontaknya counter itu sama dengan tombol reset ya, tombol reset. Maka kita beri NC ya, setelah hitungan keempat akan terbuka, maka kita kasih NC semua dengan alamat C004 ya, sama semua, kita beri semua aja ya, C004 ya, lalu C004 ya. Biar reset semuanya ya, kita kasih C004, ini juga C004. Oke ya. Oke, baik, kita coba ya, kita coba simulasikan. Oke, kita aktifkan JK. Ini hitungannya di sini ya, jadi nanti kalau ini sudah 4 kali baru off, baru reset semua ya. Nah, ini hidup yang pertama ya, putaran pertama mati, hidup, mati lagi, hidup, 2 ya, 2. Kita lihat apakah juga menghitung timernya. Nah, ini sudah 2 berkurang, kita nanti menghitung. Nah, menghitung kan. Nah, ketika sistemnya baru mati, hidup, ini klik, mati ya. Nah, benar tadi ya, jadi 3 kali ya. Nah, ini langsung kembali ke reset ya. Nah, ini dia, kembali ke reset menjadi 4 lagi ya. Ini sudah off ini pada hitungan keempat ini, atau tadi 0, nah, lalu mati di sini ya. Oke ya, bisa counter bisa diletakkan di sini sesuai dengan outputnya 00, outputnya yang K2 atau outputnya K1 ya. Ini tergantung di output ini atau bagian off-nya ya. Setelah misalkan kita bisa kok menggunakan kontak, misalkan ketika timer 1 ini bekerja, maka mulai menghitung ya, bisa ya. Off di sini bekerja, mulai menghitung ya. Nah, bisa, atau setelah hitungan off yang terakhir, ini off kedua, ketika timer 2 aktif, counter menghitung di off kedua. Itu bisa, kita coba aja, kita keluar dulu bagian simulasinya, kita keluarkan, kita ganti outputnya aja. Outputnya di sini adalah T003 ya, kita klik, double klik T003
3. Oke, ya kan. Nah, ini kita coba ya. Kita coba simulasi di sini. Kita turunkan. Oke. Nah, ini kita coba start ya, Ctrl J. Nah, ini hidup off. Tek. Ketika ini off harus mulai berkurang counternya. Nah, kita lihat counternya. Nah, ini jadi 3 kan. Nah, oke, ini baru sini tik. Nah, off kedua ya, ini nanti kalau ini mati, ini off kedua, on, off, on, off ketiga. Nah, on, off, on, off keempat ya. Off keempat, apa yang terjadi? Off keempat, semua sistem mati. Ini tidak hidup lagi nih setelah on keempat ya. Kita coba lihat ya, ini tidak hidup lagi kan. Nah, ini tidak hidup lagi. Maka setelah hitungan off-nya ya, off yang kedua itu 4 kali, maka akan mereset semuanya ya, akhirnya terus mati gitu ya. Nah, ini berarti ada batasnya hitungannya. Oke. Nah, begitu. Semoga paham ya untuk materi ini.